output, lalu dan juga ada perangkat storage. Oke, itu untuk yang di pertemuan kemarin. Jadi ketika kita berbicara sebuah komputer, artinya komponen-komponen tersebut harus terpenuhi ya, mulai dari hardware, software, dan firmware. Sebelumnya Ana cek dulu untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan pertama di DK. Barangkali ada teman-teman yang sudah mengumpulkan namun belum sempat Ana rekap. Sebentar, Ana cek dulu. Oke. Nah, ini kurang lebih ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 22 orang yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan pertama. Oke, silakan dicek namanya. Barangkali teman-teman ada yang sudah mengumpulkan namun belum Ana save filenya. Oke, yang sudah mengumpulkan ada Asep Heru, ada Hamizan, ada Jangki, ada Isa Daud, Nana Sukmana, Saiful Mafagur, lalu ada Ahmad Hilmi, Ahmad Musyawir, Fadli, Hifari, Hafizul Wahid, Iqbal. Pak, Ya, saya nggak ada di sini. namanya siapa? Filenya Sukma Hidayatullah. Sukma, sudah mengumpulkan belum? Sudah, Pak. Sudah lewat WA ya? Iya. Oke, nanti coba Anda cek. Ini ada beberapa teman-teman yang mungkin kelupaan di koreksi lagi untuk pengumpulan tugasnya. Nanti coba Anda cek lagi WhatsApp-nya. Oke ya, Anda lihat ada Iqbal Firdaus, ada Isep, Muhammad Irfan, Salsabil, Fajrul, Mujahid, ada Fuad, Syabarul, ada siapa nih? Rahmat Hidayat, Widi, dan Yudiansyah. Oke ya. Ada yang sudah mengumpulkan namun namanya belum tertera di sini? Ini Pak, Wahyu. Siapa ini? Hamizan. Iya, Hamizan. Gimana Pak? Itu Wahyudi udah mengumpulkan tapi belum ada namanya. Oh ya, nanti coba Anda cek lagi ya. Nanti Wahyudi ya. Berarti tadi ada 2 orang, Wahyudi dengan Sukma yang sudah mengumpulkan tapi belum direkap. Oke, sebagai catatan. Nanti akan coba Anda koreksi lagi untuk file pengumpulan tugasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini di pertemuan kedua mata kuliah dasar komputer, mari sama-sama kita buka pertemuan hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di pertemuan kedua. Oke. Harapannya ayat-ayat ini akan kita selalu baca sebelum kita mulai pertemuan. Selanjutnya siapa yang ingin membaca ayat ini ataupun hadis ini? Oke, ada yang mau join namanya. Oke, siapa yang berkenan ingin membacakannya? Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, terima kasih. Fadli ya? Ya Pak. Ya, terima kasih. Lagi-lagi kita ingatkan kembali bahwasanya barang siapa yang sedang menuntun ataupun menempuh jalan dalam mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, kemarin kita sudah bahas diantaranya ada hardware, ada software, lalu ada brainware. Ya, artinya komputer itu akan bekerja ketika 3 komponen ini terpenuhi. Artinya hardware-nya ada, tidak bermasalah, lalu software-nya ada, dan user ataupun brainware-nya pun terpenuhi. Artinya untuk pemrosesan data itu akan menjadi sebuah informasi ketika komputer tersebut memenuhi 3 komponen ini. Itu yang perlu teman-teman pahami sekalian di awal ini. Oke, selanjutnya di pertemuan pertama kemarin sudah ada tugas ya.
salah satunya tugasnya adalah bagaimana jika di antara ketiga ataupun salah satu di antara komponen ini ada yang bermasalah, contoh hardware-nya bermasalah. Ini apakah bisa komputernya bisa bekerja, bisa menghasilkan sebuah informasi ataupun tidak. Lalu yang kedua, jika software yang bermasalah, apakah informasi tersebut dapat dibuat oleh sebuah komputer ataupun tidak. Lalu yang ketiga, jika brainware-nya tidak ada ataupun user yang mengoperasikannya tidak ada, nah itu nanti kondisinya seperti apa. Silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab. Yang pertama, jika untuk hardware ini bermasalah, apa yang dialami oleh sebuah komputer tersebut? Kemarin kan sudah ada tugas ya, harusnya teman-teman sudah bisa menjawab. Ada yang bisa menjawabnya? Jika hardware bermasalah, kira-kira apa yang terjadi dalam komputer tersebut? Saya Pak, Fadli, ya silakan. jika komputer tidak terpenuhi Hardware ya, hardware ya. ya, jika hardware tidak ada, maka komputer tidak akan bisa memproses sebuah informasi. Artinya jika hardware tidak ada, maka software pun akan tidak ada, karena software butuh tempat dan komputer pun tidak akan bisa memproses sebuah informasi karena hardware pun tidak ada, jadi tempat software pun sudah tidak ada, Pak. Oke, yang pertama betul ya, sudah dijelaskan oleh Fadli. Jika hardware tidak ada, maka bagaimana caranya kita menginstal sebuah software jika perangkatnya pun tidak ada? Itu nanti akan bermasalah, artinya komputer tidak dapat dijalankan. Ini yang pertama ketika hardware bermasalah ataupun hardware-nya tidak ada. Selanjutnya yang kedua, bagaimana jika software-nya tidak ada? Lalu apa yang terjadi pada komputer tersebut? Oke, silakan yang bisa menjawabnya. Saya Pak. Siapa ini? Ini siapa? Saya Pak. Nama-nama? Fadli Pak, Fadli. Oh, jangan Fadli lagi, yang lain. Oke, yang lain silakan, selain Fadli. Jika softwarenya bermasalah, lalu apa yang terjadi pada komputer tersebut? Ataupun softwarenya tidak ada, tidak terpenuhi. Oke. Sepertinya perlu saya tunjuk orangnya. Coba Rahmat. Ada Rahmat di sini? Tes Rahmat. Rahmat. Oke. Coba Rahmat jelaskan apa yang terjadi oleh komputer tersebut jika jika sebuah software tidak terpenuhi. Artinya hardware oke, brainware oke, sedangkan software tidak terpenuhi. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika software tidak terpenuhi, maka komputer tidak akan berjalan dengan normal. Sebuah aplikasi atau program paket untuk menjalankan sebuah komputer. Contoh dari software kira-kira apa ya, yang kita sudah pelajari kemarin? Sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, atau Microsoft Office. Oke, ya terima kasih Rahmat. Selanjutnya, jika brainware bermasalah ataupun yang mengoperasikannya tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Artinya hardware oke, hardware ada, lalu software terpenuhi, sedangkan brainware tidak ada. Apa yang terjadi? Saya Pak. Siapa ini? Ada suami. Siapa? Suaminya. Saya Pak, Ahmad Hilal Muflid. Oke, silakan. Jika perangkat brainware atau user tidak dipenuhi pada sebuah komputer, maka komputer tersebut tidak dapat menggunakan komputer tersebut, yang artinya komputer itu bisa menjadi benda mati dan ya tidak bisa digunakan.
Ya. Ya, seperti benda mati, karena sebuah komputer itu butuh hardware atau user untuk digerakkan atau hidup kan ya. Oke, berarti komputer butuh seorang brainware untuk digerakkan. Ya. Oke, jadi lebih tepatnya dioperasikan ya. Ya, itu Pak. Nah, jadi kalimat digerakkan jadi terkesan si komputer bisa berjalan, bisa melompat dan sebagainya. Jadi lebih tepatnya dioperasikan. Dioperasikan. Ya. Oke, terima kasih Ilmi, Rahmat dan Fadli. Oke ya. Jadi ketiga komponen ini harus terpenuhi dulu sebelum bagaimana sebuah komputer dapat mengelola data menjadi informasi. Artinya hardware ada, hardware terpenuhi, software terpenuhi, dan brainware pun terpenuhi. Ketiga komponen ini harus terpenuhi. Oke, kita melanjutkan di pertemuan yang kemarin. Pertemuan yang pertama kita masih bahas di perangkat output ya. Kemarin ada beberapa yang sudah kita bahas di perangkat output, artinya ada speaker, lalu ada printer, yaitu salah satunya di perangkat output. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah monitor, yang mana monitor ini ada beberapa jenisnya. Ada yang jenis CRT atau cathode ray tube, lalu ada LCD, liquid crystal display, lalu ada monitor yang jenisnya LED atau light emitting diode. Oke, ini ada beberapa jenis ataupun tipe-tipe dari sebuah monitor. Lalu apa yang dimaksud dengan komputer CRT monitor? Bentuknya seperti tabung seperti ini, seperti TV ya zaman dulu. Dia ada tabungnya di dalam. Oke, kita masuk dalam penjelasannya. Yang mana CRT monitor ini adalah sebuah tabung penampilan data pemrosesan komputer yang banyak digunakan dalam layar komputer, monitor, video, atau televisi. Oke, mungkin untuk perkembangannya untuk komputer ataupun monitor tipe CRT monitor seperti ini mungkin sudah jarang sekali kita temui karena salah satunya dia cukup besar kapasitasnya dan memakan ruang yang cukup luas, artinya cukup memakan ruang yang cukup banyak. Dan sekarang sudah familiar dengan tipe-tipe layar monitor yang simple, artinya tipis, bisa dibawa kemana-mana dan tidak memakan ruang yang cukup banyak dan tidak mengurangi dari kinerja si komputer tersebut. Lalu bagaimana caranya CRT monitor ini dapat bekerja? Yang mana untuk CRT monitor ini bekerja dengan menggunakan metode penembakan sinar katode di dalam tabung. Artinya di dalam tabung, kalau teman-teman mungkin pernah berkunjung ke sebuah servis monitor ataupun TV ya. Jadi kalau ini dibuka dia kan ada tabungnya. Nah, di situ untuk proses bagaimana sebuah tampilan ditampilkan di layar CRT monitor ini. Selanjutnya bagaimana prosesnya? Sinar katode adalah arus elektron yang diamati di dalam tabung vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit 2 elektrod logam yang diberi tegangan listrik. Ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Jadi untuk pengertian dari CRT monitor. Selanjutnya dari sisi kelebihannya, untuk warna lebih akurat dan lebih tajam. Lalu perawatannya lebih mudah, jika rusak dapat diservis. Artinya ketika perangkat ini rusak, untuk biaya servisnya pun lebih murah. Artinya mudah menemukan untuk orang ataupun tukang yang untuk servis, di pinggir-pinggir jalan pun ada yang untuk servis, dan untuk harga perangkatnya pun lebih murah. Ini salah satu kelebihan dari CRT monitor. Lalu untuk kekurangannya, dari sisi kekurangannya CRT monitor ini adalah mengkonsumsi listrik yang lebih besar serta radiasi lebih besar, dan juga memiliki dimensi lebih besar dan berat. Jadi ukurannya cukup berat dan dimensinya besar seperti ini, karena untuk perangkat-perangkatnya masih belum terlalu update. Artinya perangkat-perangkat di dalamnya masih perangkat-perangkat yang berukuran besar ya. Ini untuk kekurangan dari CRT monitor. Yang kedua adalah tipe monitor LCD ataupun liquid crystal display. Ini merupakan sebuah jenis media visual yang menggunakan kristal cair
sebagai penampil utamanya. Layar LCD ini digunakan pada berbagai alat elektronik seperti televisi, kalkulator, HP, dan layar komputer. Nah, oke. Jadi kalau untuk zaman sekarang sudah sudah zamannya menggunakan LCD ataupun LED ya. Karena salah satunya adalah dia lebih slim, dia lebih simple, lebih kecil, dan tidak memakan ruang waktu ataupun tidak memakan ruang yang cukup banyak, namun tanpa mengurangi kinerja si komputer tersebut. Lalu untuk LCD monitor ini menggunakan teknologi yang disebut dengan kristal cair, ya sesuai dengan namanya ya, liquid crystal display, artinya kristal yang cair, sebagai penghasil gambar monitor. Untuk sumber cahayanya berasal dari lampu neon berwarna putih yang tersusun secara merata pada bagian belakang susunan piksel, yang jumlahnya mencapai jutaan piksel hingga membentuk sebuah gambar. Ini membentuk ya, ini kurang K di sini. Jadi yang susunan piksel cair tadi hingga mencapai jutaan piksel hingga membentuk sebuah susunan gambar. Ini dari LCD monitor ataupun pengertian dari LCD monitor. Selanjutnya kalau kita bicara tentang kelebihan LCD monitor, ini diantaranya kualitasnya cukup jernih dan tajam. Lalu sinar yang dipancarkan untuk LCD ini tidak melelahkan mata, artinya untuk radiasinya dia cukup tidak terlalu besar dibandingkan dengan CRT monitor yang tadi, yaitu radiasinya masih cukup ringan, lalu mengkonsumsi listrik lebih hemat. Nah, ini salah satu kelebihan dari LCD monitor. Lalu dimensi yang tipis dan ringan, ya kalau kita bandingkan tadi sudah cukup mengalami perubahan banyak. Perkembangan LCD dari CRT monitor ke LCD monitor yang tadinya dia berbentuk tabung seperti ini dengan kapasitas yang lebih besar dan berat, lalu di LCD monitor ataupun komponen LCD perangkat LCD monitor dia dimensinya lebih tipis dan lebih ringan, dan untuk konsumsi listriknya pun lebih hemat. Nah, ini salah satu kelebihan dari LCD monitor. Adapun kekurangannya ketika kita bicara tentang LCD monitor, ini adalah LCD monitor lebih cenderung sensitif, lalu harga servisnya pun lebih mahal, lalu sudut pandangnya pun terbatas. Artinya kalau kita melihat sebuah tampilan ataupun sebuah layar begitu di LCD monitor, ini hanya bisa dilihat dari tampak depan, ya tampak depan. Tapi kalau kita lihat dari CRT monitor ini salah satunya kalau kita lihat dari samping pun bisa memungkinkan bisa terlihat dari layar yang ditampilkan, karena dia untuk tipe kacanya dia tipe yang cembung ya, jadi untuk dilihat dari samping pun masih sedikit terlihat meskipun tidak terlalu jelas. Tapi kalau LCD monitor ini harus benar-benar melihatnya dari depan, ya harus tampak depan. Yang dimaksud dengan layar LCD cenderung lebih sensitif ini adalah karena dia tipenya tipis, lebih slim, artinya kalau mendapatkan benturan yang kencang di layar LCD ini sangat sensitif, ataupun kalau tertekan sedikit saja dia bisa berpengaruh pada kristal-kristal yang ada di dalamnya, sehingga untuk penampilan gambar bisa terganggu. Oke ya, itu untuk kekurangan dari LCD monitor. Selanjutnya tipe yang selanjutnya monitor, ya ada LED monitor. Yang mana LED ini adalah light emitting diode, ya merupakan sistem pencahayaan yang menggunakan teknologi LED backlight. Oke, secara fisik ini hampir sama dengan LCD monitor, tapi untuk LED di lebih spesifiknya lagi dia lebih ramping dan lebih tipis biasanya. Lalu untuk beberapa LED ini memiliki fungsi dan fitur sudah lebih lengkap ya dibandingkan LCD, seperti kemampuan digital touchscreen, digital TV internet, dan digital TV tuner. Oke. Bahkan yang sekarang sudah muncul zaman sekarang LED yang dia sifatnya 4K, artinya untuk resolusi gambarnya cukup jelas, jadi seakan-akan kita melihat seperti 3D gambarnya. Jadi untuk gambarnya yang ditampilkan cukup tinggi, kualitasnya, artinya kualitasnya cukup bagus untuk monitor LED monitor. Oke, sebentar, ada yang videoin nggak? Oke, suaranya cukup jelas nggak nih sebelumnya?
Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, bilang putus-putus, maaf. Oke, ini untuk LED monitor. Selanjutnya untuk kelebihannya dari LED monitor adalah konsumsi listrik ini lebih hemat dibandingkan LCD. Lalu kontras gambar yang dihasilkan sangat tajam hingga jutaan piksel. Hingga untuk usia pemakaian LED ini lebih panjang daripada LCD. Ya. Untuk kekurangannya pun sama, dia sangat riskan ataupun sangat sensitif, sama dengan LCD karena dia slim. Layarnya seperti ini cukup riskan ketika mendapat benturan ringan pun di sini bisa mempengaruhi tampilan dari LED tersebut. Oke. Dari kekurangannya adalah salah satunya harga lebih mahal dibandingkan LCD. Lalu layar LED yang tipis cenderung lebih sensitif, sama seperti dengan LCD. Oke. Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah dengar, kualitas LED itu lebih bagus dibandingkan dengan LCD. Oke, kalau kita bicara perangkat lain, misal kalau teman-teman pernah berkunjung ataupun beli lampu misal, ya, oke. Jadi untuk masa, ini salah satu kelebihan si LED ya, produk LED. Jadi untuk masa ataupun usia pemakaian LED ini lebih panjang. Artinya bukan hanya di perangkat monitor. Contoh tadi yang sudah saya sebutkan adalah perangkat lampu ataupun di perangkat elektronik lampu. Jadi biasanya ketika sebuah perangkat tersebut sudah menggunakan teknologi LED, ini usianya lebih panjang daripada teknologi-teknologi yang lainnya. Itu salah satu kelebihan dari kita menggunakan perangkat LED. Kekurangannya. Oke, itu untuk melanjutkan kita di pertemuan kemarin tentang perangkat output ya. Sudah ditambahkan satu perangkat namanya monitor. Untuk kali ini kita masuk pada perangkat storage, yang mana perangkat storage ini adalah sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Oke, di sini sudah saya tampilkan beberapa jenis dari perangkat storage ataupun storage device. Ya, yang pertama ada hard disk, lalu ada compact disk. Nah, ini ada tanda-tanya. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari perangkat storage komputer? Flash disk. Flash disk. Oke, ada lagi? Intinya adalah perangkat tersebut bisa menyimpan data. Perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data. Oke, salah satunya ada hard disk, ada compact disk, lalu tadi sudah disebutkan ada apa tadi? Flash disk. Lalu ada apa lagi? Disket. Ya, disket itu udah, iya benar ya, disket itu salah satu perangkat storage, tapi usianya sudah jadul ya, disket ya, tapi itu salah satu perangkat storage. Oke, bagus. Tadi ada flash disk, disket, lalu Floppy disk. apa? Floppy disk. Maaf, kurang jelas suaranya. Tadi ada hard disk, compact disk ataupun CD. Lalu ada flash disk dan disket ya. Itu disket untuk perangkat storage yang awal-awal, artinya baru-baru diluncurkan perangkat storage. Salah satunya ada device yang dinamakan dengan disket. Ini salah satu perangkat storage. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perangkat hard disk ya. Bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman buka casingnya kurang lebih ya seperti ini. Untuk pembacaan dengan sistem magnetik jenisnya ada ATA ataupun PATA, ada SATA, ada IDE. Ini ada salah satu ataupun beberapa jenis dari hard disk. Ada ATA ataupun PATA, SATA ataupun IDE. Lalu akan kita bahas satu persatu. Oke, ini adalah salah satu komponen dari hard disk ya. Ada aktuator, lalu ada spindle, ada platter, lalu ada read and write head.
Oke, jadi kalau teman-teman perlu pahami dulu bagaimana susunan komponen dalam hard disk ya. Oke, yang teman-teman saksikan ini adalah hard disk komputer ya. Hard disk komputer sedikit berbeda dengan hard disk laptop. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, yang tampak sekarang ini adalah sebuah hard disk komputer. Bentuknya seperti ini dan susunan komponen serta letak-letaknya seperti ini. Ada aktuator, ada spidol, ada platter, ada read and write head. Lalu apa yang dimaksud dengan aktuator itu apa, spidol itu apa, platter itu apa, read and write head itu apa? Yang pertama yang akan kita bahas adalah platter. Platter, letaknya di mana platter? Oke, ini ya, yang bentuknya seperti piring nih, ataupun seperti cakram. Mana platter ataupun cakram magnetik yang berbentuk plat tipis, dan plat tersebut digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Jadi ketika kita menyimpan data di dalam sebuah hard disk, data-data tersebut akan disimpan di dalam platter. Oke, untuk komponen platter seperti ini, seperti cakram, melingkar, dan dia tipis. Selanjutnya cakram ini berbentuk bulat yang akan berputar ketika data dibaca. Terdapat lebih satu plat cakram di dalam hard disk untuk menjaga data. Setiap plat cakram memiliki ukuran yang berbeda-beda. Artinya kalau kita lihat di bawah ini ada beberapa susunan plat ya, plat cakram yang dia akan digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini nanti akan ada kendala bagaimana dia bisa mengalami sebuah kondisi yang dinamakan dengan bad sector. Itu nanti akan kita bahas. Bagaimana dia bisa mengalami bad sector, lalu cara-cara mengantisipasi biar dia tidak biar dia tidak terjadi bad sector, lalu bagaimana jika hard disk tersebut sudah mengalami bad sector dan kita bisa mengembalikannya untuk menjadi sebuah hard disk yang normal ataupun bisa digunakan dalam penyimpanan data. Ini dalam pembahasan platter. Tadi sebuah cakram untuk menyimpan data. Selanjutnya spidol. Oke, spidol ini adalah sebuah pusat dari cakram platter yang berputar. Ketika hard disk membaca ataupun menyimpan data, untuk cakram tadi diputar oleh komponen yang dinamakan dengan spidol. Bentuknya seperti ini, lebih seperti kalau di motor seperti klaher kalau anda nyebutnya seperti itu. Jadi kecepatan dari spidol ini dapat memutar cakram magnetik sangat mempengaruhi kecepatan transfer data yang dilakukan. Artinya semakin cepat pemutaran spidol ini semakin cepat untuk proses penulisan ataupun pembacaan data dari sebuah data yang tersimpan di dalam hard disk, yang mana data tadi tersimpan di dalam sebuah perangkat ataupun komponen yang dinamakan platter. Ini untuk perangkat yang dinamakan dengan spidol. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan tentang komponen-komponen perangkat di dalam hard disk, serta tadi yang di awal ada perangkat output yaitu monitor. Oke, jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Atau sebelumnya di sini ada yang sudah pernah bongkar hard disk sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Barangkali ada yang iseng-iseng mungkin teman-teman di rumah, atau mungkin barangkali anak-anak TKJ yang sudah praktikum, barangkali ada hard disk yang rusak, coba-coba iseng dibongkar. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung detailnya bagaimana komponen-komponen hard disk tersebut terpasang. Nah, ini tadi diantaranya ada platter dan juga ada spidol. Selanjutnya ada read write head. Oke, dia di sini yang paling ujung ini, ataupun dia bentuk seperti jarum ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang dinamakan dengan read and write head. Artinya perangkat ini ataupun komponen ini berfungsi untuk membaca data di dalam platter, terletak di atas cakram platter. Oke, cakram platter tadi ini ya, yang bulat ini cakram platter. Lalu read write head ini terletak di atasnya karena dia berfungsi untuk membaca ataupun menulis sebuah data di dalam platter.
Ini yang dinamakan dengan read write head. Dia fungsinya untuk membaca data di dalam plotter ataupun menulis data di dalam plotter. Selanjutnya aktuator. Apa yang dimaksud dengan aktuator? Aktuator ini adalah di sini letaknya ya. Dia adalah merupakan sebuah lengan yang bergerak untuk mengatur perputaran pada spidol seperti ini. Yang di sini untuk mengatur perputarannya dia dinamakan komponennya adalah aktuator. Lalu untuk komponen ini berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data pada hard disk. Jadi ketika tadi bicara perangkat untuk ataupun komponen yang membaca data ataupun menulis data adalah read write head, lalu untuk aktuator ini adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data pada hard disk. Yang dia sifatnya bisa diibaratkan adalah lengannya, lalu untuk read write adalah jarinya untuk menulis. Jadi analogi sederhananya seperti itu untuk lebih memahaminya. Lalu ada enclosure. Nah, ini tidak ada di sini karena dia merupakan sebuah lapisan terluar dari hard disk ya, ataupun cangkangnya, yang mana perangkat ini ataupun komponen ini memiliki fungsi untuk melindungi seluruh komponen yang ada di dalamnya. Terdapat sebuah filter yang digunakan untuk menjaga suhu pada hard disk. Artinya untuk cangkang ataupun enclosure ini digunakan salah satunya untuk menjaga suhu pada hard disk, karena biasanya ketika hard disk memproses datanya dia cukup banyak dan cukup cepat, bisa jadi pembacaan data yang dilakukan oleh read and write head ataupun yang ditangani juga oleh aktuator arm ini sangat cepat, dan ini bisa jadi membuat perangkat hard disk teman-teman sekalian menjadi lebih panas. Nah, ini salah satunya digunakan sebuah komponen enclosure ini, yang mana enclosure ini berfungsi untuk menjaga suhu pada hard disk agar tetap tidak terlalu panas. Oke, seperti itu. Ini untuk enclosure ataupun cangkang luar ataupun lapisan luar pada hard disk. Selanjutnya bagaimana cara kerja hard disk? Oke ya. Jadi bagaimana cara kerja hard disk biar dia bisa mulai dari pembacaan data hingga menulis data bahkan sampai menghapus data. Oke, yang pertama cara kerja hard disk adalah plotter ataupun cakram magnetik pada hard disk yang digerakkan oleh spidol dengan kecepatan tinggi. Kualitas sebuah hard disk pada umumnya diukur melalui kecepatan spidol dalam memutar sebuah cakram. Oke, kalau kita lihat spidol itu apa sih? Yang sebelah mana tadi spidol? Yang ini ya. Oke, ini adalah sebuah komponen yang dia berfungsi untuk memutar cakram. Artinya kualitas dari sebuah hard disk itu ditentukan juga dari kualitas kecepatan memutar dari sebuah komponen yang dinamakan spidol. Karena dia nanti akan berpengaruh juga pada proses pembacaan data ataupun penulisan data. Nah, dia nanti akan berpengaruh pada proses kecepatannya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, head yang berada di sebuah spidol akan membaca data yang tersimpan di dalam plotter. Head ini pula yang akan merekam dan mengatur transfer data. Yang head tadi yang mana? Oke, yang ini. Oke, ini adalah nanti komponen yang dia berfungsi untuk mengatur arus data, artinya bagaimana dia bekerja atau pembacaan data ataupun penulisan data ataupun penghapusan data di dalam sebuah hard disk. Nah, ini nanti dikomandoi oleh read and write head. Selanjutnya, pertukaran informasi yang terjadi dalam spidol ini akan diatur oleh aktuator. Aktuator ini yang menghubungkan dan memberi instruksi kepada pengendalian data. Spidol tadi yang ini. Oke, jadi perlu teman-teman pahami dulu untuk letak komponen-komponennya biar tidak salah tangkap ya. Spidol itu adalah sebuah komponen yang memutar plotter. Lalu plotter adalah sebuah piringan ataupun cakram yang dia digunakan untuk menyimpan data. Lalu untuk head and write ini digunakan untuk menulis ataupun membaca sebuah data yang tersimpan di dalam sebuah plotter. Lalu aktuator ini yang sebuah komponen yang mengatur kecepatan spidol. Seperti itu. Lalu setiap plat ataupun cakram magnetik dalam plotter ini memiliki ukuran yang berbeda. Hal ini bergantung kepada kapasitas hard disk. Ukuran plat yang berbeda ini berfungsi untuk mempercepat kinerja hard disk dalam mengolah data.
Ini salah satu kinerja hard disk. Selanjutnya, plat ataupun cakram magnetik ini memiliki ruang kinerja masing-masing, sedangkan di ruang tersebut juga terdapat sektor-sektor lainnya, maaf ini tipe kurang R, sektor lainnya yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja hard disk. Artinya perangkat hard disk ini sangat bergantung satu komponen dengan komponen yang lainnya. Artinya ketika komponen satu ini bermasalah, ini bisa jadi untuk kualitas ataupun kinerja dari sebuah hard disk akan juga bermasalah. Ya, jadi untuk hard disk ini sangat bergantung antara komponen satu dengan komponen yang lainnya dalam pemaksimalan kinerjanya. Oke. Ini untuk cara kerja hard disk. Sebelumnya sampai sini sudah paham ya apa yang dinamakan dengan platter, apa yang dinamakan dengan spindle, apa yang dinamakan dengan aktuator, lalu apa yang dinamakan dengan read write head. Oke, sampai sini paham ya? Insyaallah Pak. Insyaallah paham. Oke. Coba satu orang, Nana. Ada Nana di sini? Ada Nana? Nana Soekarna? Nana nggak ada ya? Oke, nah. Dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan platter? Oke, platter itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Baru banget masa sudah lupa. Apa yang dimaksud dengan platter? Platter atau cakram magnetik berbentuk tipis. Plat tersebut digunakan untuk menyimpan komputer. Cakram berbentuk bulat. Ini akan berputar ketika data dibaca. Terdapat dari satu plat cakram di dalam hard disk. Jadi singkatnya platter itu apa, Mat? Cakram. Cakram ya? Ya, Oke, cakram itu nanti digunakan untuk apa? menyimpan data. Untuk menyimpan data ya. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi platter adalah sebuah cakram ataupun piringan yang dia bentuknya tipis yang digunakan untuk menyimpan data di dalam sebuah hard disk. Ya, terima kasih. Selanjutnya apa yang dinamakan dengan spindle? Tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang masih ingat nggak tadi penjelasan dengan komponen spindle? Tadi platter sudah dijelaskan oleh Rahmat. Lalu spindle itu apa? Spindle. Kalau platter tadi adalah sebuah cakram ataupun piringan, tempat untuk menulis data, itu dinamakan dengan platter. Lalu spindle? Spindle pusat dari cakram Pak, sebagai pengatur kecepatan dari platter. Seperti itu ya. Sebentar, ada yang berjoin. Hafizul Wahid berjoin. Oke. Spindle adalah apa tadi? Sebagai pengatur kecepatan Pak. Sebagai pengatur kecepatan untuk platter, juga mempengaruhi kecepatan transfer data yang dilakukan oleh si platternya Pak. Oke, ya. Itu tadi penjelasan seputar dengan platter dan spindle. Lalu apa yang dimaksud dengan aktuator? Oke, aktuator apa tadi? Aktuator merupakan bagian yang bergerak mengatur perputaran pada spindle. Aktuator adalah komponen yang Mengatur pergerakan perputaran pada spindle. Apa itu spindle? spindle. Ya, spindle. Ya, spindle. Jadi aktuator adalah sebuah perangkat yang mengatur kecepatan dari komponen yang dinamakan dengan spindle. Oke, platter sudah, spindle sudah, aktuator sudah.
Lalu apalagi yang kurang tadi ya? Dan kalau sure apa itu tuh untuk wadahnya? Apa itu? Apa sih bacanya tuh gimana? Enclosure bukan? Atau apa? Nah, enclosure ya. Itu apa itu? Untuk lapisan di luar hard disk yang bertugas buat melindungi seluruh komponen yang di dalamnya biar nggak kepanasan. Oh, biar nggak kehujanan juga ya? Ya, menjaga suhunya gitu. Oh ya, oke. Ini tadi sudah ditambahkan ya, ada platter, ada spindle, ada aktuator, lalu ada enclosure. Kira-kira masih ada perangkat satu lagi ataupun komponen lagi yang belum disebutkan nggak? Ada Ya, apa coba? red with head. Read write, bukan with ya. Read write. Oh, Read write. Itu fungsinya untuk apa tuh kira-kira? membaca data di dalam platter. Membaca data di dalam platter. Apakah hanya untuk membaca saja? Apakah hanya untuk membaca saja? Dia keterangan read and write Dan menulis. dan menulis. Membaca dan menulis. Baca dan menulis. Oke, dicoba ulang lagi. Oke, di sini ya, ini komponen hard disk tadi sudah dijelaskan. Bersama-sama kita review lagi. Untuk komponen-komponen yang berada di dalam sebuah hard disk, ya, tadi ada aktuator, ada spindle, ada platter, lalu ada read write head. Ya, aktuator ini adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari spindle. Lalu spindle ini adalah sebuah komponen yang berputar untuk pemrosesan data yang akan dilakukan oleh platter. Lalu platter ini adalah sebuah cakram ataupun piringan tipis yang mana data-data akan tersimpan di dalam sebuah platter. Lalu komponen satu lagi yang namanya read write head. Oke, komponen ini tadi berfungsi untuk menulis dan membaca data yang tersimpan di dalam sebuah platter. Lalu ada perangkat satu lagi ataupun komponen satu lagi yang dia dinamakan dengan enclosure. Yang mana enclosure ini adalah sebuah komponen, ya, komponen terluar atau lapisan terluar dari sebuah hard disk, yang mana komponen ini salah satu fungsinya adalah menjaga suhu komponen hard disk. Jadi ketika hard disk bekerja terlalu banyak, jadi bisa jadi dia perangkatnya bisa panas. Jadi fungsi enclosure ini adalah fungsinya melindungi komponen-komponen hard disk dan juga menjaga suhu hard disk agar tetap dingin, ya, biar tidak terlalu panas. Itu salah satu fungsi dari enclosure ataupun lapisan terluar dari hard disk. Oke, spindle sudah, platter sudah, read write head, platter, closure. Oke, ya, ini tadi adalah salah satu tipe dari sebuah hard disk tadi ya, kalau teman-teman saksikan. Ada apa tadi? IDE, ada SATA ataupun PATA, lalu ada apa tadi? Masih ingat nggak? IDE, ada SATA, lalu ada ATA ataupun PATA. Nah, oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah IDE ataupun Integrated Drive Electronic, yang mana hard disk jenis ini adalah merupakan standar interface antara bus data motherboard komputer dengan disk storage. Yang mana interface ini interface dari IDE adalah interface untuk storage device yang dapat terintegrasi untuk disk atau CD-ROM drive. Ini untuk hard disk IDE Integrated Drive Electronic. Kalau teman-teman saksikan seperti ini komponennya ataupun bentuk hard disknya. Lalu untuk mengkoneksikannya diperlukan kabel bus ataupun pita kabel yang dikenal dengan istilah kabel IDE PATA, ataupun yang mana PATA ini memiliki kepanjangan dari Parallel Advanced Technology Attachment. Ya. Dan nanti kabel PATA-nya di sini. Nah, ini yang ini nih, apa namanya? Slot-slot banyak ini nanti digunakan untuk pengkoneksian dengan kabel PATA. Ini untuk tipe hard disk yang pertama, hard disk yang dinamakan dengan hard disk IDE. Lalu ada hard disk yang dinamakan ATA. ATA adalah Advanced Technology Attachment. Ini artinya Y ya, karena bahasa Inggris ya, Y. Advanced Technology Attachment,
merupakan sebuah interface standar untuk mempertemukan hard drive ya di CD-ROM dengan motherboard agar bisa digunakan dalam komputer. Selanjutnya, ATA ini adalah sebuah hard disk yang memiliki kelebihan untuk kecepatan transfer datanya lebih cepat dibandingkan dengan SATA. Lalu serta proses transfernya tidak bisa multitasking seperti SATA, ya. Karena kalau untuk SATA transfer datanya bisa multitasking, yang mampu melakukan, saya ulangi, berbeda dengan hard disk SATA yang mampu melakukan multitasking tanpa memakan banyak proses dalam komputer. Jadi kalau SATA dia bisa melakukan transfer data secara multitasking, atau bisa dikatakan, sebelumnya ada yang sudah tahu arti dari multitasking itu apa? Tes? Multitasking apa? Speaker siapa ini? Multitasking itu apa? Multitasking apa? Melakukan dua hal sekali jalan. Gimana? Melakukan proses? Dapat melakukan proses tugas yang banyak secara bersamaan. Itu salah satu arti dari multitasking. Artinya proses transfer data multitasking ini dilakukan oleh SATA. Jadi untuk hard drive ataupun hard disk yang dia tipenya ATA tidak bisa melakukan proses secara multitasking. Ya, proses yang banyak tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Itu tidak diakomodir oleh hard disk tipe ATA. Selanjutnya, untuk hard disk tipe ATA ini melakukan ataupun perlu menambahkan kapasitas RAM di komputer agar bisa melakukan multitasking ataupun multitasking dalam komputer. Artinya ketika ATA ingin melakukan proses transfer data secara multitasking, perlu ditambahkannya sebuah ataupun kapasitas RAM sehingga proses multitasking tersebut dapat dilakukan oleh hard disk tipe ATA. Selanjutnya tipe SATA. Terlihat bedanya ya. Kalau ATA seperti ini kabelnya, kalau SATA seperti ini. Nah, ini biasanya yang sudah ataupun yang masih banyak digunakan hard disk tipenya SATA. Seperti ini rata-rata kabelnya. Jadi kalau teman-teman nanti menjumpai ataupun nanti ketika membongkar sebuah perangkat komputer ataupun ingin merakit sebuah komputer, kalau teman-teman menjumpai ketika hard disk mendapatkan kabel ini, bisa dispesifikkan hard disk ini adalah hard disk tipenya SATA, ya. Artinya untuk hard disk SATA ini adalah memiliki kelebihan dari transfer rate. SATA juga memungkinkan perintah multitasking secara bersamaan. Seperti tadi dijelaskan di awal, SATA berbeda dengan ATA. Lalu untuk ATA ini tidak bisa melakukan proses secara multitasking, sedangkan SATA ini bisa melakukan proses secara multitasking. Selanjutnya, ukuran kabel SATA yang kecil membuat ruang dalam komputer tidak panas karena sirkulasi udara tidak terhambat oleh kabel-kabel yang berjubel. Kalau teman-teman lihat, untuk kabel SATA dia ukurannya lebih kecil, jadi untuk ses ataupun sirkulasi di dalam komputer ini tidak terlalu berjubel, tidak terlalu sumpek istilahnya. Kalau teman-teman lihat di sini, kabel ATA-nya cukup panjang atau cukup lebar, dia tipis kabel ATA-nya. Nah, ini bisa menyebabkan sirkulasi udara di dalam komputer bisa berpengaruh panas, artinya untuk sirkulasi tidak bisa berjalan dengan baik. Sedangkan dengan ATA dia yang tipe kabelnya kecil sehingga memungkinkan untuk sirkulasinya bisa berjalan lebih baik. Selanjutnya, untuk peripheral storage-nya lebih sederhana yang memungkinkan setiap kabel terhubung ke satu piranti saja. Nah, ini untuk kabel SATA. Ini perbedaannya. Perbedaan yang menonjol ya antara kabel ATA ataupun hard disk tipe ATA dengan hard disk tipe SATA.
ya. Ini hard disk tipe ATA dan ini hard disk tipe SATA. Jelas sekali dengan perbedaan kabelnya. Kabel atas seperti ini, kabel atas seperti ini. Oke. Mungkin dari teman-teman juga sudah pernah mendengar kalimat hard disk internal dan hard disk eksternal. Oke. Lalu perbedaan sederhananya antara hard disk internal dan hard disk eksternal itu seperti apa? Beda bentuknya, Pak. Beda bentuknya. Ya. Kalau hard disk internal seperti apa bentuknya? Kayak yang tadi, Pak. Kayak yang ini. Ya, Kalau hard disk eksternal? lebih simpel dan cuman ada satu kabel untuk nyambung ke komputer. Oke, itu dari segi fisik, perbedaan fisiknya, jadi lebih simpel dan hanya membutuhkan satu kabel tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk fungsinya ataupun dari segi kecepatannya, apakah ada yang berbeda antara hard disk internal dan hard disk eksternal? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira untuk kapasitas pemrosesannya itu lebih cepat hard disk internal ataupun hard disk eksternal kira-kira? Kalau soal kecepatan, lebih cepat hard disk internal daripada hard disk eksternal. Dan juga untuk hard disk internal menyimpan data secara permanen, kalau eksternal untuk menyimpan data sementara. Berarti kalau di hard disk internal nggak bisa dihapus ya? Tes, coba tes. Hah? Data yang ada di hard disk internal apakah bisa dihapus nggak? Kira-kira? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Tapi tadi ada yang menjawab bisa. Kenapa hard disk internal ini menyimpan data secara permanen? Berarti kalau permanen kan nggak bisa dihapus, ya kan? Atau permanennya bisa dihapus? Kalau hard disk internal kan seperti ini ya. Oke. Iya, Pak. Kira-kira teman-teman hard disk internal yang bentuk seperti ini, kira-kira data apa saja yang mampu dia simpan? Dokumen. Salah satunya dokumen ya. Selain dokumen, kita bicara hard disk internal ya. Jadi data-data yang tersimpan di hard disk internal itu kira-kira apa saja? Seperti operasi sistemnya, Pak. OS tersimpan di hard disk internal ya? Benar kan? Iya. Seperti data-data aplikasinya, Pak. Oke, benar tadi ya. Salah satunya data-data, dokumen dan OS ataupun sistem operasi ini tersimpan di dalam hard disk internal. Oke, benar tadi yang dikatakan salah satu teman kalian, yang mana untuk proses datanya ataupun proses transfer datanya biasanya lebih cepat hard disk internal dibandingkan dengan hard disk eksternal. Lalu hard disk eksternal biasanya kita gunakan untuk penyimpanan data cadangan, artinya sebagai backup data buat jaga-jaga ketika hard disk internal, salah satu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, mengalami kondisi bad sector ya. Oke, sebelumnya ada yang mungkin sudah familiar atau mungkin pernah dengar kalimat bad sector? Mungkin anak-anak TKJ atau teman-teman yang lain pernah dengar, oh ini hardnya bermasalah, oh ini mungkin bad sector nih gitu. Ada yang pernah dengar sebelumnya kalimat bad sector? Belum, Pak. Lupa, Pak. Kalau bad itu apa? Kalau kita artikan perkata nih, bad sector. Kalau bad itu apa? Ayo, yang bahasa Inggrisnya jago, BAD apa bad? Artinya? Bad sector. Jelek.
jelek. Oke, kalau kita bahas bad sector ya. Yang mana bad sector ini adalah sebuah keadaan di mana satu sektor dalam hard disk atau reformable disk mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai penyimpanan data. Oke ya. Misalnya putusnya koneksi saat adanya proses transfer data atau disebabkan oleh benturan yang menyebabkan kerusakan secara permanen. Jadi bad sector ini biasanya dia terjadi di sebuah komponen di dalam sebuah hard disk. Oke, kira-kira dari sebuah komponen ini ada komponen aktuator, ada spindle, ada platter, lalu ada read write head. Kira-kira bad sector itu terjadi di komponen yang sebelah mana? Platter. Oke, ada yang lain? Read dan write. Read, write, head. Oke, coba kita balikkan lagi tadi pengertian dari bad sector agar teman-teman bisa memahami bad sector itu terjadi di sebelah mana komponen di bagian hard disk. Oke, kalau kita pahami lagi, bad sector adalah sebuah keadaan di mana sektor dalam hard disk ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Oke, kalau kita tarik lagi ke atas, penjelasan tadi di atas, tempat penyimpanan data di hard disk itu disimpan di dalam sebuah komponen namanya platter. Ya, nah, di bad sector ini terjadi di komponen yang dinamakan platter. Oke, ini. Jadi bad sector biasanya terjadi di komponen yang dinamakan platter. Hal ini bisa terjadi di antara salah satunya tadi ya, terputus arus listrik secara mendadak. Jadi ketika teman-teman masih memproses data yang berhubungan dengan hard disk, lalu tiba-tiba misal mati lampu ataupun dicabut power komputer dengan sengaja, artinya secara mendadak arus listrik terputus dari sebuah perangkat komputer, itu bisa mempengaruhi ataupun bisa menyebabkan platter ini akan mengalami bad sector. Jadi kalau teman-teman sering PC-nya ya sering, mungkin di daerah mungkin sering mati lampu atau sering dicabut colok powernya tanpa prosedur yang memenuhi ketika kita menggunakan sebuah komputer, nah itu bisa berpengaruh dan bisa menyebabkan sebuah hard disk mengalami bad sector seperti itu. Lalu apakah bad sector ini bisa diperbaiki? Kira-kira kalau hard disk terjadi bad sector, kira-kira bisa diperbaiki nggak? Misal nih, kalau bad sector kan berarti ada sebuah kerusakan di dalam platter, bagaimana dia tempat menyimpan datanya. Lalu kira-kira ketika si platter ini ataupun tempat penyimpanan data ini bermasalah, artinya tidak bisa menyimpan data, ataupun salah satu sektornya bermasalah untuk menyimpan data, apakah kira-kira bisa diperbaiki? Bisa. Tidak. Oke, ini ada dua kubu nih, antara bisa dan tidak. Kira-kira bisa nggak? Berarti kalau hard disknya bad sector, berarti ini buang aja nih, orang udah nggak bisa nyimpen data, gitu ya. Berarti kalau bisa diperbaiki, ini masih bisa diperbaiki nih, bawa ke tukang servis, gitu. Nah, kira-kira ketika kita mengalami bad sector, itu kira-kira bisa diperbaiki atau tidak? Bisa, mungkin mengganti komponennya Pak, salah satu yang rusaknya diganti yang Loh, Ya, setuju Pak. kalau mengganti komponen, berarti kita bongkar dong, berarti kita belinya hanya platternya saja. Apakah di luar ada yang pernah menjumpai mungkin tempat servis komputer ataupun toko komputer yang menjual komponen hard disk hanya platternya saja? Oke, ada yang pernah menjumpai seperti itu? enggak Pak. Belum pernah. Kalau diganti komponennya berarti hard disknya yang diganti ya? Atau apanya?
Nah, berarti kalau harddisknya diganti berarti bad sector nggak bisa diperbaiki dong. Lem biru nggak bisa. Tuh ada yang bilang lem biru tuh, lempar beli yang baru katanya. Tergantung Kak, kalau misalnya sampai patternnya pecah ya harus diganti, tapi kalau misalnya nggak sampai ada kerusakan fisik mungkin masih bisa diperbaiki pakai fasilitas apa gitu. Oke. Kayak generator mana pernah dengar pokoknya tuh. Oke, benar ya. Di mana? Dilihat dulu kerusakannya, apakah dia sifatnya yang permanen ataupun tidak. Kalaupun permanen sehingga bisa menyebabkan si dari perangkatnya ini sudah tidak bisa diperbaiki, itu bisa jadi ya dijual ataupun kita tidak bisa digunakan, ya artinya kita pilih perangkat baru jika dia memang kerusakannya di komponen fisiknya. Namun ada kalanya bad sector dia terjadi di komponen. Sebentar saya kembalikan lagi di sini di platternya. Di sini. Misal, jadi ketika menulis sebuah data, sebuah read write ini akan bergerak, lalu spindle ini akan memutar platter, lalu jika terjadi sebuah bad sector, misal di sebelah sini, oke ya, Anda batasi dengan kursor, misal di sini terdapat sebuah bad sector, artinya ketika sebuah platter ataupun harddisk mengalami bad sector, artinya dia sudah tidak bisa menyimpan sebuah data di bagian sektor yang ini. Artinya sektor yang sisanya itu masih bisa menyimpan data. Nah itu nanti teman-teman bisa perbaiki ataupun teman-teman bisa mengatasinya. Untuk bagian yang bad sector ini itu teman-teman tandai nanti di harddisk. Bukan berarti teman-teman bongkar lalu teman-teman kasih spidol ataupun teman-teman kasih stabilo di sini ini bad sector, bukan, tapi secara sistem. Artinya ketika read write head ini dia akan berproses ataupun menulis data, ketika dia sampai di area bad sector dia akan lompat ke area yang tidak bad sector. Artinya area yang bad sector ini akan dilewati ya. Jadi ketika dia menulis data terus, ketika dia berjumpa dengan area bad sector, nah dia akan melompati area yang bad sector, lalu dia akan melanjutkan penulisan datanya terus seperti itu. Tapi kalau kita tidak tandai ataupun kita tidak berikan sebuah tanda bagian mana yang bad sector, maka read write ini tidak bisa tahu nih sebenarnya untuk komponen harddisk ini mana yang ditandai yang masih bermasalah. Jadi sehingga dia mah nulis saja seperti itu. Jadi kalau kita tandai sebuah komponen read write ini akan tahu bagian mana ataupun sebelah mana komponen platter ini yang mengalami bad sector, lalu dia akan melompati dan akan melanjutkan penulisan data lagi. Itu nanti akan bisa diperbaiki ketika teman-teman mengalami ataupun mempunyai sebuah harddisk yang mengalami bad sector. Itu nanti teman-teman silahkan pelajari bagaimana cara menanggulangi ataupun mengatasi harddisk yang bad sector. Itu salah satu tugas hari ini ya. Nanti teman-teman catat silakan. Bagaimana caranya mengatasi sebuah harddisk bad sector, cara memperbaikinya. Itu salah satu tugas pertama hari ini. Oke, itu. Balik lagi. Itu salah satu tadi apa tadi ya? Oke, ini salah satu penyebab dari bad sector ya, adanya koneksi terputus saat transfer data, lalu ada kerusakan secara permanen. Misal teman-teman lagi bongkar PC, lalu harddisk diletakkan di atas meja, mungkin secara tidak sengaja harddisk tersebut jatuh ke lantai. Nah itu bisa jadi mengalami bad sector harddisknya, karena secara otomatis harddisk tersebut sudah mengalami benturan fisik, dan ini akan menyebabkan komponen-komponen yang ada di dalam harddisk itu akan rusak ataupun akan bermasalah. Nah ini bisa menyebabkan bad sector. Selanjutnya ini lebih rinci lagi, Anda coba jelaskan seputar tentang penyebab bad sector itu sendiri. Yang pertama adalah melemahnya magnetik dari piringan harddisk yang tadi
yang platter tadi sudah melemah untuk piringan hard disk ataupun magnetiknya untuk menulis sebuah data ataupun membaca sebuah data. Kemungkinan daerah magnetis disk kehilangan magnet dan karena ketidakmampuan untuk menyimpan data. Ini mungkin bisa disimpulkan bahwasanya hard disknya mungkin sudah terlalu lama karena dia sudah terlalu banyak menulis, menghapus, membaca data. Dan ini bisa jadi untuk komponen magnetiknya dia sudah melemah seperti itu. Lalu akibat dari guncangan ataupun getaran, di mana saat mengoperasikan komputer pada saat hard disk melakukan proses baca dan tulis terjadi tiba-tiba guncangan ataupun getaran. Nah, ini bisa jadi menyebabkan bed sector. Oke. Artinya yang menyebabkan head akan menggesek piringan dari hard disk sehingga menyebabkan goresan pada piringan sehingga terjadi bed sector. Artinya ketika tadi data yang tersimpan di sebuah komponen yang dinamakan dengan platter, lalu jika terjadi proses transfer data di dalam sebuah hard disk, otomatis spindle akan memutar sebuah platter, lalu write head ini akan menulis ataupun membaca data yang ada di dalam platter. Jika terjadi goncangan ataupun benturan dari sebuah hard disk ketika komputer masih berjalan ataupun transfer data masih dilakukan, secara otomatis yang read ini artinya yang write head ini yang bagian dia menulis ataupun membaca data, dia akan melakukan goresan di dalam platternya. Nah, ini bisa jadi mengalami bed sector. Oleh karena itu kenapa ketika teman-teman melihat di dalam sebuah PC yang lengkap, dia untuk hard disk yang memang terpasang harus kuat, artinya tidak boleh goyang sama sekali, makanya dia dipasang baut ya agar dia lebih mentancap kuat. Jadi kalau terjadi guncangan ataupun getaran, dia tidak terlalu berpengaruh pada proses transfer data seperti itu. Ini itu salah satu penyebab dari bed sector. Oke. Selanjutnya adalah daya listrik yang menurun secara tiba-tiba saat hard disk melakukan proses baca dan tulis. Seperti itu tadi ya. Jadi teman-teman ketika maaf ada suara yang mengganggu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi harapannya teman-teman dijaga kondisi PC-nya, dirawat baik-baik, karena jangan sampai dimatikannya dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Artinya mematikan komputer asal main cabut power saja. Nah, itu bisa berpengaruh kepada hard disknya salah satunya, yaitu bisa mengalami bed sector. Itu salah satu penyebab dari bed sector. Oke, ini ada beberapa penyebab yang bisa teman-teman pahami, ya teman-teman bisa memitigasi penuh bagaimana perawatan sebuah hard disk tersebut. Karena kalau kita bicara sebuah data itu cukup penting ya. Artinya ketika hard disk tersebut, misal nih teman-teman nanti sudah mempunyai perangkat PC sendiri, misal sudah mempunyai sebuah laptop sendiri, di mana sebuah laptop itu sendiri dia memiliki sebuah hard disk yang mana hard disk tersebut menyimpan misal data-data pribadi, lalu data-data dokumen teman-teman belajar misal dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Artinya selama proses 10 tahun itu teman-teman pastinya memiliki data-data yang penting tersimpan di dalam sebuah hard disk. Nah, itu jika dia terjadi bed sector, artinya bisa memungkinkan teman-teman akan kehilangan data ataupun data-data yang teman-teman miliki itu akan terjadi kehilangan data. Oleh karena itu, mengapa teman-teman disarankan untuk menggunakan menggunakan sebuah hard disk dengan tipe eksternal ya. Tadi teman-teman sudah pahami bersama. Jadi hard disk itu ada yang dinamakan hard disk internal dengan hard disk eksternal. Nah, ini sebagai backup planning ketika kita mengalami sebuah bed sector di dalam hard disk internal. Jadi data-data yang penting, data-data yang sekiranya akan diperlukan nanti untuk kedepannya, bisa teman-teman backup planning ataupun teman-teman simpan kembali di dalam hard disk yang dinamakan hard disk eksternal.
Ini untuk menjaga-jaga ketika hard disk internal teman-teman bermasalah, ketika mengalami bad sector seperti itu. Ini harus teman-teman pahami, harus teman-teman perhatikan penyebab-penyebab dari bad sector itu seperti apa. Jadi artinya teman-teman nanti bisa memitigasi, artinya teman-teman bisa meminimalisir kemungkinan hard disk internal teman-teman sekalian mengalami bad sector. Seperti itu ya. Oke, coba review lagi untuk sebentar, tadi sudah mana? Oke, ini yang bad sector. Oke, kira-kira ada masih ingat nggak tadi komponen hard disk ada berapa? Komponen hard disk di awal tadi ada berapa? Coba yang masih ingat silakan jawab. Ada 5. Apa saja kira-kira tadi? Platter, spindle ya. spindle, Ya, terus read and write, terus enclosure, satu lagi enquator apa tuh? Oke, coba tadi platter dulu deh. Itu kira-kira fungsinya apa tadi? Platter untuk menyimpan data. Bentuknya seperti apa tadi platter? Ingat? Seperti cakram. Seperti cakram ya. Bentuknya seperti piringan seperti itu ya? Ya. Oke, lalu yang kedua apa tadi yang disebutkan? Yang kedua Spindle. Ya, apa spindle? Spindle itu inti dari cakram. Inti dari cakram. Ya. Lalu fungsinya untuk apa spindle kira-kira? Fungsinya untuk kecepatan transfer data. Jadi semakin cepat spindle berarti semakin cepat proses transfer datanya seperti itu. Iya. Oke, itu baru 2. Oke, yang lain silakan. Tadi sudah disebutkan ada apa tadi? Platter, lalu ada spindle. Tadi ada yang menyebutkan komponen hard disk ada 5. Nah, ini baru disebutkan 2. Ada yang bisa menambahkan lagi? Read and write, Pak. Read, write, head. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsi untuk membaca data dan menulis di dalam platter. Oke. Berarti sudah ada 3 ya. Tadi platter, lalu ada spindle, lalu ada read, write, head. Oke, berarti kurang 2 nih. Apalagi kira-kira? Aktuator. Itu fungsinya untuk apa? Merupakan sebagai pengawas, Pak, membaca pada data hard disk, Pak. Juga mengatur perputaran pada spindle. Oke, sudah 4. Oke, yang terakhir yang dia diistilahkan sebagai lapisan terluar dari hard disk, yang mana sebuah perangkat ini digunakan untuk melindungi komponen-komponen di dalam hard disk serta melindungi ataupun menjaga suhu yang berada di dalam hard disk. Komponen apa itu kira-kira? Enclosure. Ya, benar. Itu ya. Itu adalah sebuah lapisan terluar dari hard disk, yang mana lapisan terluar tersebut untuk melindungi komponen-komponen yang berada di dalam hard disk serta menjaga suhu ya. Suhu di dalam hard disk. Seperti itu. Oke, tugas pertama tadi sudah dicatat belum? Berapa? Oke, ada yang belum mencatat kira-kira? Ada Pak, ada. Belum. Oke, tadi tugas pertama apa? Cara memperbaiki itu bad sector. Oke ya, itu tugas pertama ya yang harus teman-teman kerjakan nanti setelah pelajaran selesai. Oke, jadi tugas pertama adalah teman-teman mencari langkah-langkah bagaimana ketika hard disk mengalami bad sector. Kira-kira langkah untuk langkah-langkah untuk memperbaikinya seperti apa? Apakah teman-teman beli yang baru ataupun bisa diperbaiki lagi? Itu nanti silakan teman-teman cari bagaimana langkah-langkah mengatasi hard disk yang bad sector. Kak,
Ya. Yang bed sektornya yang internal apa yang eksternal? Oke, hard disk bed sektornya yang internal sama internal ya sama saja. Ya. Iya Kak. Itu untuk bed sektor. Selanjutnya komponen komputer yang harus teman-teman pahami juga, dan ini adalah salah satu komponen yang penting. Ini adalah speaker. Ini ya, speaker bentuk seperti ini. Dia komponen yang terpasang di dalam sebuah motherboard seperti ini ya. Oke, untuk komponen speaker ini adalah sebuah komponen yang berguna untuk memberikan kode melalui suara ketika komputer dinyalakan. Artinya atau mungkin teman-teman pernah dengar mungkin. Jadi ketika teman-teman pertama kali menjalankan itu biasanya muncul suara sekali, misal bip atau mungkin bip bip. Nah, itu adalah suara yang dihasilkan oleh komponen komputer yang dinamakan dengan speaker. Oke, tugas kedua sekarang. Tadi tugas pertama sudah ya. Bagaimana memperbaiki hard disk yang mengalami bad sector. Lalu tugas kedua adalah silakan teman-teman cari kode-kode suara yang ada ataupun yang dikeluarkan oleh speaker. Misal bip 1 itu artinya apa, bip 2 artinya apa, atau misal bip panjang lalu bip 3 pendek, itu artinya apa. Itu silahkan dicari ya, karena itu nanti akan berpengaruh kepada komponen-komponen hard disk yang mungkin bermasalah, karena speaker ini dia memberikan sebuah informasi ketika misal motherboard bermasalah ataupun hard disk bermasalah, yaitu nanti speaker ini dia akan mengeluarkan sebuah suara yang dinamakan dengan bip. Nah, itu nanti silakan teman-teman cari. Misal bip 1 itu artinya apa? Ketika speaker mengeluarkan suara bip sekali, itu artinya komputer kondisinya seperti apa. Lalu ketika bip 2 kali misal ada kerusakan di sebelah mana, lalu bip 3 kali itu terdapat kerusakan sebelah mana. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau setiap BIOS kan kalau nggak salah beda-beda. Ini BIOSnya pakai BIOS apa ya Pak? Nah benar. Nah ini salah satunya. Jadi silakan teman-teman cari minimal di 3 BIOS yang berbeda. Ya, minimal 3 BIOS yang berbeda. Artinya teman-teman nanti bisa mengetahui perbedaan antara setiap BIOS dalam mengeluarkan suara bip yang dikeluarkan oleh speaker. Seperti itu ya, minimal 3. Oke, minimal 3 BIOS yang berbeda. Oke, sampai sini tugasnya dipahami. Mau nanya Kak? Ya. Ya, siap. BIOS itu apa? Ya, siap. BIOS itu apa? Oke, itu nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Yang penting tugas pertama tadi sudah paham belum? Sudah ya? Oh, sudah. Oke ya. Tadi tugas pertama saya ulangi lagi, bagaimana caranya teman-teman mengatasi sebuah hard disk ketika mengalami sebuah bad sector. Oke, itu tugas pertama. Lalu tugas kedua, teman-teman diminta untuk mencari kode bip dari speaker yang dikeluarkan minimal di 3 BIOS yang berbeda. Oke, pastinya ketika kita bicara BIOS, setiap BIOS pasti mempunyai aturan masing-masing dalam mengeluarkan sebuah kode ataupun bip dari sebuah speaker. Oke, jadi nanti teman-teman silakan, misal kalau di BIOS A, misal ketika di BIOS A bip 2 kali misal kerusakan di sebelah mana, kalau di BIOS B bip 2 kali kerusakan di sebelah mana, misal di BIOS C ketika ada suara bip 2 kali, itu nanti akan terdapat kerusakan sebelah mana. Itu nanti silakan teman-teman cari ya, minimal 3 BIOS yang berbeda untuk penjelasan dari suara bip yang dikeluarkan oleh speaker. Oke, selanjutnya tadi speaker sudah, selanjutnya sekarang komponen yang perlu kita bahas adalah kabel LED. Ya, ini seringkali terjadi kekeliruan dalam pemasangannya karena letaknya sangat kecil. Artinya untuk kabel ini sangat kecil. Kalau teman-teman belajar elektro ya, ada jurusan elektro di sini atau yang sudah pernah belajar elektro? Oke, tidak ada ya.
Jadi untuk kabel LED ini seperti kabel jumper seperti itu, dan ini memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi ada power LED, ini ada yang plus, ada yang minus, lalu ada reset switch ataupun reset SW, ini ada juga yang plus, ada yang minus, lalu ada power switch, ada yang plus dan ada yang minus, lalu HDD LED. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk HDD LED, ini berfungsi untuk sebagai kabel yang menyalakan lampu pada hard disk saat sedang bekerja. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin ketika menyalakan pertama kali sebuah komputer itu terdapat lampu ya di PC ataupun di CPU yang nyala. Nah, itu salah satunya lampu yang dikeluarkan oleh HDD LED. Nah, ini jika terpasang dengan benar, maka lampu yang berfungsi yang mengarah pada hard disk drive yang menandakan bahwa hard disk drive sudah terpasang dengan benar dan sudah bisa bekerja. Nah, itu terjadi ketika HDD LED sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya kabel reset SW ataupun reset switch. Oke, ini berfungsi sebagai kabel yang menghubungkan dengan tombol restart yang berada di casing ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan misal di PC yang tabung seperti itu, untuk normalnya kabel ataupun tombol power itu bisa lebih besar daripada tombol reset ya. Ini fungsinya kabel reset ini adalah menghubungkan tombol restart yang berada di dalam casing ya, casing di luarnya. Nah, itu terdapat sebuah tombol restart. Nah, ini fungsi kabel reset adalah yang menghubungkan tombol reset ataupun tombol restart tersebut. Selanjutnya kabel power SW ataupun power switch ini berfungsi sebagai kabel yang menghubungkan tombol power pada casing. Kalau reset tadi untuk menghubungkan tombol restart, kalau kabel power SW ataupun power switch ini menghubungkan tombol di bagian tombol powernya ya. Antara tombol restart dan power itu berbeda, kalau teman-teman perlu pahami. Selanjutnya kabel power LED ataupun kabel power LED ini berfungsi sebagai kabel yang menghidupkan lampu pada power komputer. Jadi ketika komputer nyala dia akan hidup powernya, ketika mati powernya pun akan hidup. Nah, ini terhubung oleh kabel power LED yang terpasang di dalam sebuah motherboard. Oke, terakhir sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kabel power LED itu nggak dicolok alias nggak nyambung pada sebuah PC, tapi sedangkan kabel power switch-nya masih terhubung, komputer itu masih tetap bisa nyala tanpa ada lampunya LED. Maaf, pertanyaan bisa diulangi lagi? Suaranya kurang jelas. Wah, orangnya ya Pak. Ya. Apakah kabel power LED berfungsi? Apakah kabel power LED itu? Aduh, jadi grogi gitu. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Ya, saya ulangi Pak. Apa misalnya jika kabel power LED ini nggak kecolok pada komputer, tapi sedangkan kabel power SW ini tetap terhubung pada komputer, apa komputer itu masih nyala tanpa LED-nya nyala? Oke, berarti tadi pertanyaan jika power LED itu tidak terpasang tapi power SW ataupun power switch itu terpasang, apakah komputer masih bisa dinyalakan seperti itu ya? Ya Pak. Oke, jawabannya masih bisa, karena kabel power LED ini adalah digunakan untuk menyalakan sebuah lampu indikator ketika komputer dinyalakan. Tapi ketika power switch ini tidak terpasang, karena power switch ini kalau kita lihat dari pengertiannya sebagai kabel yang menghubungkan kepada tombol power casing. Bagaimana caranya kita menyalakan komputer kalau kabel powernya pun tidak terpasang? Seperti itu ya. Oh ya Pak. Ya Pak. Oke, nampaknya sudah jam 9.32. Oke, coba Ana perjelas lagi untuk tugas pertama. Jadi setelah ini teman-teman mencari ataupun mengerjakan tugas yang pertama adalah bagaimana cara memperbaiki sebuah hard disk ketika mengalami bad sector. Itu tugas yang pertama ya. Nanti teman-teman yang menggunakan komputer itu silahkan diketikkan di Microsoft Word, nanti dikumpulkan dengan format PDF, dikirim WhatsApp ke saya. Lalu jika teman-teman yang terkendala dengan perangkat komputer
tapi masih menggunakan HP, boleh teman-teman tulis kertas dahulu, lalu teman-teman foto seperti yang kemarin, lalu japri ke saya. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya tugas yang kedua tadi berkaitan dengan speaker ya. Bagaimana caranya teman-teman bisa mengetahui setiap bunyi bip dia akan menginstruksikan ataupun dapat diartikan sebagai penjelasan yang berbeda ya, seperti yang tadi di awal. Bip sekali artinya apa, bip dua kali artinya apa, dan silakan teman-teman cari perbedaannya di 3 BIOS yang berbeda ya, 3 BIOS yang berbeda itu silakan cari. Misal bip di BIOS pertama seperti apa, aturan bip BIOS yang kedua itu seperti apa, dan aturan bip BIOS yang ketiga itu seperti apa. Untuk jenis BIOSnya tidak ada spesifikasi khusus, silakan teman-teman cari BIOS yang cukup familiar yang masih sering digunakan sekarang. Itu nanti silakan teman-teman cari untuk perbedaan bagaimana sebuah BIOS tersebut mengeluarkan instruksi ataupun informasi terkait kerusakan ataupun sebuah hardware yang bermasalah melalui speaker. Oke, sampai sini bisa dipahami? Pak, Oke. Pak. Oke. Ini Pak, kan ini speaker cari dari BIOS yang berbeda. Nah, contoh kan dari yang BIOS A itu carinya 1 atau sama 3. Gimana? Kan cari suara bipnya kan minimal 3. Ya, 3 tipe BIOS yang berbeda ya. 3 BIOS yang berbeda. Iya, terus? BIOS yang berbeda. Itu dari masing-masing BIOSnya 1 atau sama-sama juga 3 gitu Pak. Sama-sama 3. Ya. Jadi gimana? Ya, jadi total semuanya 9 dari masing-masing BIOS. Iya benar. Jadi bukan hanya misal teman-teman memberikan contohnya bukan hanya satu BIOS 3 contoh, tapi kalau bisa teman-teman cari selengkap-lengkapnya. Misal di BIOS A, kira-kira kemungkinan bip yang akan dikeluarkan itu apa saja? Bukan hanya suara bip 1, bip 2, bip 3. Itu mungkin bisa jadi terdapat kombinasi suara bip ya. Ada yang bip panjang bip lalu disambung dengan bip sekali bip. Nah, itu nanti silakan teman-teman cari selengkap-lengkapnya agar teman-teman bisa memahami bagaimana setiap BIOS mempunyai aturan masing-masing dalam mengeluarkan suara bip ataupun dalam memberikan instruksi kepada user jika terjadi sebuah perangkat komponen yang bermasalah. Jadi bukan hanya bip 1, bip 2, bip 3 ya setiap BIOS, tapi silakan teman-teman cari misal di BIOS A kira-kira yang bisa dikeluarkan suara bip dari BIOS A itu ada berapa? Misal ada 10 ya, kerjakan 10 seperti itu kalau bisa selengkap-lengkapnya. Oke. Ada yang masih kurang jelas untuk tugasnya? Insyaallah Pak jelas. Berarti yang nomor 2 tuh kode bits Gimana? soal yang nomor 2 tuh berarti dicari kode bit speaker sama soalnya. Contoh ini ya. Contoh, misal teman-teman mengambil sampel 3 BIOS yang berbeda ya. Contoh BIOS A, BIOS B, dan BIOS C. Contoh, misal di BIOS A bunyi bip sekali adalah berarti seluruh hardware berjalan dengan normal. Misal ini terjadi ketika suara bip sekali di BIOS A. Lalu misal teman-teman mengambil contoh lagi di BIOS yang B. Misal di BIOS B suara bip sekali ini terjadi masalah pada harddisk. Ini misal. Jadi kan antara BIOS A dan BIOS B ada perbedaan tuh. Lalu misal tadi di BIOS C bunyi bip sekali ini terdapat masalah pada motherboard misal. Itu kan ketiga komponen BIOS itu mempunyai makna masing-masing dari suara bip itu. Jadi teman-teman cari perbedaannya.
ya. Ini deadline-nya sampai kapan ya, Pak? Oke, deadline-nya sekarang jam 9.38, deadline-nya sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, ya, jam 2. Oke. Jadi teman-teman masih mempunyai waktu spare khusus untuk mengerjakannya, dan harapannya teman-teman ketika mengerjakan sebuah tugas bukan hanya mengerjakan lalu dikumpulkan, tapi teman-teman coba pahami dari tugas tersebut agar bisa teman-teman menambah sebuah pemahaman ataupun pengetahuan dari pelajaran mata kuliah dasar komputer. Betul. Jadi bukan hanya mengerjakan terus dikumpulkan yang penting dapat nilai, sudah selesai. Dan yang terpenting adalah sebuah pemahaman teman-teman sekalian sebenarnya. Ya. Pak, untuk formatnya masih tetap sama, nama langsung PDF gitu Pak? Iya benar. Nama mahasantri.pdf itu bagi teman-teman yang ingin mengumpulkannya format PDF. Kalau teman-teman yang terkendala perangkat atau masih oke. Di sini sebelumnya ada yang teman-teman masih belum ada perangkat komputer mungkin? Ada yang masih menggunakan handphone belajarnya? Saya Pak. Irfan dari mana Irfan? Dari Banten. Soalnya kantor PLN-nya ditutup. Oh, ditutup. Itu kasus cabut. Oh, berarti Irfan sekarang masih menggunakan HP ya? Ya. Tapi sudah menghubungi YBM Banten untuk ini perangkat komputernya kapan dikirim? Ya, katanya hari ini dibuka kantornya, pengiriman besok katanya. Oh gitu. Oke, udah berarti sementara ditulis dulu di kertas ya, lalu dipoto kirim ke anak. Oke, sampai sini cukup jelas kan ya tugasnya? Ya Pak. Oke. Pak. Baik teman-teman. Ya, jelas kok. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ana rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mata kuliah dasar komputer itu Ana cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.